Aku belum share screen ya, mohon maaf. Udah masuk? Masuk. Oke. Oke, guys ya. Oke. Nanti tanya jawab ada waktunya. Jadi santuy aja. Oke. Aku lanjut. Sekarang kita ke market structure dulu. Ngulangin yang kemarin. Kemarin nggak masuk soalnya. Ini aku taruh samping dulu. Ya, market structure di ICT itu ada 3. Jadi kalau misal di apa namanya di retail, market structure itu kan higher high, higher low, higher high, higher low, higher low. Nah, market structure tuh kayak gitu. Kalau misal ada 2 higher low, 2 higher high, nanti dia di sini jadi uptrend. Kalau retail kan secara ringkasnya begitu. Sama juga untuk yang sell, untuk yang tahu turun juga sama. Tapi kalau di ICT fokusnya bukan itu. Market structure itu dibacanya untuk melihat, memang dia untuk melihat pergerakan tren. Tapi dia itu kalau di ICT lebih kayak bahasa gampangnya kayak protect high, protect low, biar lebih gampang kita nentuin entry dan harus stop loss. Itu fungsinya market structure di ICT. Nah, untuk di market structure di ICT itu ada tiga tipe market structure. Aku singkat MS saja ya, biar nggak kelamaan ngetik. Satu itu ada short term. Dua itu ada intermediate. Yang ketiga ada long term. Nanti dari 3 tipe ini ada yang high, ada yang low. Sampai bawah ini intermediate term high, low, long term high, long term low, udah kayak gitu. Nah, untuk short term low itu setiap valid swing ICT itu nanti dia jadi short term low. Valid swing itu gimana? Kayak gini. Ada 3 candle. Bodoh amat warnanya dia apa. Aduh. Itu suara apa sih? Ya nggak apa-apa, aku biarin aja. Ini misal ini ada titik tertingginya. Kalau misal kita melihat swing high, ini kan swing high, contohnya di sini swing high. Swing high secara buta, ini udah valid jadi swing high. Tapi kalau misal dia mau jadi market structure, dia harus ngebreak candle terbawah dari 3 formasi swing high ini. Misal yang ini. Nah, ini belum valid jadi short term high. Masih baru jadi swing high. Kalau misal dia mau jadi short term high, candle yang ketiga ini harus begini. Atau enggak, candle yang keempat nanti dia displace, nge-close di bawahnya candle yang terbawahnya dari swing high ini. Nanti untuk swing high bodo amat warnanya apa, mau yang di tengah ini warnanya merah, mau hijau, terserah. Yang penting dia ada tiga formasi candle, yang di tengah paling tinggi. Terus kalau misal dia mau jadi swing high, terserah dia mau displace atau enggak. Tapi kalau misal dia mau jadi short term high, itu harus ada candle yang close atau nge-wick dari candle yang paling rendah di sini. Begitu ya. Untuk short term high atau low, yang low tinggal dibalik aja. Dah, itu contohnya untuk yang short term low. Terus untuk yang short intermediate, market structure yang intermediate itu skemanya begini, gambarannya begini. Begini. Nah, di sini sudah valid jadi short term high. Di sini valid jadi short term high. Nah, karena di kanan dan kirinya ada short term high, otomatis high yang di sini dia jadi intermediate term high. Dengan catatan pada saat dia apa namanya? Bikin short term high yang di kanan dan kiri ini, yang di kanan ini wajib close dulu di sini atau MSS di sini. Kalau misal dia belum MSS, otomatis dia belum valid jadi intermediate term high. Gitu ya. Itu untuk apa namanya? Intermediate term. Karena ini agak ribet, aku langsung kasih contoh aja yang intermediate. Nah, ini contoh, ini udah langsung ketemu. Ini short term high. Dia udah valid, ada 3 candle, 1, 2, 3. Yang candle
terendahnya ini udah di close di bawah, otomatis ini udah valid jadi short term high. Nah, terus di sini ada high. Nah, di sininya lagi ada short term high. 3 candle formasi 1 2 3, dia udah close di bawah candle yang paling rendah ini. Yang di tengah ini kan candle paling rendah dan paling tingginya, dan dia langsung di close di bawah ini. Otomatis di sini udah valid jadi intermediate term high. Itu ya. Ini sama, ini tingginya lebih tinggi ini. Kalau nggak percaya nih lihat. Nih. Nah, ini lebih tinggi. Kalau misalnya aku taruh di sini, nah dia jadinya miring. Ini lebih tinggi. Dah, karena ini udah valid jadi intermediate term high, di sini valid jadi short term low, short term low. Pada saat di sini dia displace atau nge-wick di sini, ini udah valid jadi short term low, dan otomatis di sini valid jadi short term high, apa intermediate term high. Close body kayak gini lebih bagus. Jadi kalau misal di sini kita entry, anggap nih ada OB, ada breaker, kita entry di sini. Entry di, anggaplah di breaker ini. Oh nggak kena ya, pakai breaker yang weaknya aja ya. Dah taruh sini ya, biar cepet. Dah, kita taruh stop loss di atas short term high ini, itu 70% udah aman. Tapi kalau mau yang aman banget, itu taruh di atas ini. Karena ini udah jadi intermediate term high. Kalau misal intermediate term high itu ditembus, otomatis di sini bukan jadi protect high lagi. Otomatis nanti dia bakal ngeisi fair value gap atau nyari liquidity lain. Kalau misal ini masih ditembus. Gitu ya, itu fungsi dan gambarannya untuk intermediate term high. Sekarang lanjut ke long term. Mana tadi catatannya? Long term market structure, long term apa tadi ya? Long term high, long term low. Nah, untuk yang long term gambarannya begini. Untuk yang long term itu ada 2 tipe. Tipe yang pertama yang paling gampang itu, anggap di sini ada higher time frame PD array, anggap fair value gap, ada market kayak begini, 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 begini. Nah, di sini anggap jadi short term high. Di sini jadi short term high. Karena di sini dia sentuh apa higher time frame PD array, ini bukan lagi intermediate term high, tapi dia jadi long term high karena dia nyentuh higher time frame PD array. Itu ya. Itu untuk yang tipe pertama dari long term high atau low. Syarat pertamanya dia hit higher time frame PD array, terus kanan dan kirinya ada short term high atau low. Gitu ya. Terus untuk yang long term high yang kedua, itu dia begini. Begini, 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 begini. Nah, bodo amat nanti di sini dia ada higher time frame PD array atau enggak. Kalau ada lebih bagus, tapi kalau nggak ada nggak masalah. Jadi aku hapus aja di sini contohnya. Nah, kalau misal nggak ada higher time frame PD array nggak masalah. Yang penting ini tipe yang kedua, kanan dan kirinya itu wajib ada intermediate term high. Ini ada short term high, ini short term high, ini short term high, ini short term high. Nah, otomatis kanan dan kirinya ada short term high, kan di sini jadi intermediate term high yang di sini. Nah, sama juga kasusnya sama yang ini. Karena keduanya udah valid jadi intermediate term high, otomatis yang di atas ini itu jadi long term high. Itu ya, yang perlu diperhatikan adalah kita harus nunggu ini jadi intermediate term high dulu. Pada saat ini dia sudah valid jadi intermediate term high, baru di sini dia jadi long term high yang valid. Jadi jangan lupa konsep yang tadi di awal, intermediate term high itu valid kalau misal di sini jadi short term high yang valid. Jadi nunggu dia MSS di sini atau displace atau nge-wick atau apalah. Pada saat itu udah terjadi, otomatis di sini dia sudah valid jadi short term high, di sini dia valid jadi intermediate term high, di sini dia valid jadi long term high. Gitu ya. Untuk sekarang aku langsung kasih contoh aja, time frame 1 jam. Kita cari contoh long term high, time frame daily. Nah, ini contoh ada ini aja. Nih ada liquidity, buy side liquidity.
buy side liquidity time frame daily. Sekarang kita turun ke time frame 1 jam. Nah, pada saat dia di sini kena higher time frame PD array, sini, bodo amat nanti dia kanan kirinya itu jadi intermediate atau short term, tapi kalau misal dia jadi intermediate lebih bagus. Nah, pada saat pertama dia di sini nyentuh higher time frame PD array, ini jadi protect high. Pada saat dia sudah valid, di sini jadi intermediate atau short term high. Nah, di sini kasusnya ada short term high. Nih, di sini ada short term high. Setelah dia displace, ini jadi short term high. Nah, setelah dia valid jadi short term high di sini, ini valid dia jadi long term high, gitu ya. Terus gimana kasusnya kalau misal di sini dia udah displace? Nah, itu nanti ada PR-nya, maksudnya ada kombinasinya sama time. Jadi kalau misal di sini contohnya di sini kan hari Rabu nih. Hari Rabu. Dia kena higher time frame PD array hari Rabu. Otomatis kalau misal nanti kita udah belajar apa namanya? Weekly profile sama timing yang pas. Ini nanti hari Rabu biasanya bisa jadi high of the week. Jadi otomatis pada saat di sini jadi high of the week, dia hari Rabunya juga langsung displace. Nanti ada retracement dulu. Dengan catatan kalau misal di sini kita pengen jadi long term high, ini nggak boleh di sweep sama sekali yang di atas ini. Jadi kalau misal mau cari yang paling aman, karena ini daily buy side liquidity, tunggu ada intermediate term low yang ke break. Nah ini dia aman banget. Nah kalau misal di sini, ini kan belum ada intermediate term low yang di displace. Ini baru di sweep doang. Itu salah satu tandanya. Di sini dia belum valid jadi short term high yang menjadikan ini jadi valid long term high. Jadi logic-logic yang seperti itu kita harus paham. Jadi nanti di combine time, displacement, sama market structure-nya. Biar kita tahu yang mana yang jadi protect high. Gitu ya. Itu untuk contoh pertama yang setelah dia kena higher time frame PD array, terus di sini dia jadi long term high, terus di sini dia displacement, short term high jadi valid short term high, di sini valid jadi long term high. Itu contoh yang pertama yang setelah kena higher time frame PD array. Terus sekarang kita cari contoh kedua yang kanan kirinya ada intermediate. Nah, ini udah langsung ketemu. Ini jadi long term low. Nah, di sini ada intermediate term. Nah, ini ada intermediate term low. Ini ada short term low. Low yang ini sama low yang ini jauh lebih bukan jauh, lebih rendah yang ini. Nah, ini kan kelihatannya. Nah, ini di sweep. Otomatis ini udah valid jadi intermediate term low. Terus short term low kanannya ini yang jadi pelengkapnya intermediate term low di sini. Ini short term low-nya. Dah, kita pakai yang paling signifikan. Jadi yang di sini anggap nanti bahasanya jadi inducement. Nah, terus yang sebelah kanannya udah jelas banget nih. Ini dia jadi intermediate term low, ini jadi short term low yang di sini. Nah, terus low-nya lagi di sini. Ini kita anggap jadi inducement. Dah, pada saat kanan dan kirinya sudah ada intermediate term low, otomatis yang di sini jadi long term low, jadi protect low. Setelah dia di sini valid jadi intermediate term low. Dengan catatan intermediate term low ini bisa jadi valid pada saat swing low yang di sini di displace. Nah, di sini tandanya dia ada di displace. Nah, ini contoh bagus banget. Setelah dia di displace, ninggalin fair value gap, OB ini sama swing low yang ini jadi protect low. Karena dia nggak perlu balik lagi ke sini. Kalau misal dianggap ini inducement terus nanti entry di rejection block, nggak perlu. Karena ini udah jadi protect low. Di sini udah ada intermediate term low. Bahkan kalau misal dia balik lagi ke sini, nanti target selanjutnya ini. Gitu ya. Itu untuk long term low atau high yang contohnya pakai intermediate, pakai kanan dan kirinya ada intermediate term low atau high. Gitu ya. Dan untuk market structure sampai sini dulu. Sekiranya ada yang ditanyakan boleh ditanya dulu.